Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan juga salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi tutorial online yang berbahagia dimanapun berada. Pada sesi kelima ini, pada mata kuliah perkembangan peserta didik, kita akan belajar tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional pada anak. Ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu terkait dengan apa itu emosi, kemudian apa itu temperamen, dan apa itu makna dari keterkaitan atau attachment. Kita bahas satu persatu, dimulai dari emosi. Sebagaimana kita ketahui, emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi pada saat itu. Kurang lebih seperti itu arti dari emosi. Ternyata di dalam emosi ada beberapa tahapan perkembangan, yaitu ada basic emotions sama complex emotion, self-conscious, dan self-evaluation, yang dimana seluruhnya adalah menjadi tahapan perkembangan dilihat dari usia, dimulai dari lahir. Kalau lahir itu baru lahir itu namanya basic emotion ya, dari lahir sampai seorang bayi itu dimulai dari usia 2-7 bulan, yang dimana kepuasan, kesusahan, dan ketertarikan. Terkadang bayi itu tertarik untuk apa begitu ya. Kemudian di usia 1 sampai remaja sampai dewasa terdapat kategori emosi yang namanya complex emotion, self-conscious, sama self-evaluation. Banyak perasaan yang dapat diungkapkan, banyak sekali perasaan yang terjadi pada seseorang dimulai dari 1 sampai seseorang itu dewasa, dan itu semua akan menjadi satu dalam tahap perkembangan seseorang yang tidak mungkin akan terlewatkan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi? Yang mempengaruhi perkembangan emosi ada faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan sekitar. Jadi perkembangan emosi seseorang, jika seseorang itu tidak sering bergaul dengan lingkungan atau sekitar, maka dia akan memiliki kematangan yang kurang. Lalu dia tidak akan belajar dari lingkungan sekitarnya, maka emosinya itu tidak akan matang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada temperamen, adalah kecenderungan seseorang untuk merespons dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Jika seseorang emosi atau matang, maka temperamennya juga akan matang. Dilihat dari bagaimana cara dia meningkatkan aktivitasnya, bagaimana cara dia menahan amarah. Karena tadi makna dari temperamen adalah lekas marah salah satunya. Kemudian ternyata di dalam temperamen, menurut Safer dan Kip di dalam bukunya tahun 2014, ada 3 klasifikasi temperamen. Yang pertama adalah easy child, yang kedua adalah difficult child, yang ketiga adalah slow to warm up to child. Jadi anak dengan temperamen yang mudah sekali dalam bersosialisasi dengan orang lain itu easy. Kalau difficult, dia akan sulit melakukan aktivitasnya dan bersosialisasi. Kemudian kalau
slow to warm up to child itu adalah mereka memiliki respon yang lambat, dikarenakan tadi dari emosi dia ada pada tahap yang paling akhir yang dimana tidak matang seperti itu. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi temperamen itu, yaitu faktor lingkungan dan faktor biologis. Seseorang yang memiliki lingkungan bagus, dia akan memiliki temperamen yang sangat minim. Kemudian jika dari faktor biologis, maka dia diturunkan dari genetiknya. Kemudian keterikatan atau attachment adalah ikatan kuat, abadi, kasih sayang yang dibagikan oleh seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Jadi dia memiliki keterikatan atau attachment. Jadi sebenarnya attachment ini tidak baik. Namun jika attachment seseorang ini ketika sudah dewasa, maka sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan lagi, karena sejatinya jika di dalam sosial mungkin hanya dengan orang-orang terdekat saja, namun di dalam agama keterikatan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teori-teori attachment, banyak sekali teori-teori attachment. Mari kita bahas di dalam learning, di dalam menu diskusi, yang dimana setiap permasalahan yang muncul di dalam diskusi, silakan menggunakan referensi atau teori-teori yang sudah ada sebelumnya, lalu diikuti dengan pendapat diri mahasiswa sendiri supaya bisa nge-match atau mematchingkan antara oh iya pendapat saya ternyata seperti ini dan pendapat teori ternyata benar seperti ini, begitu. Dan jangan lupa untuk sesi kelima ini juga terdapat tambahan tugas kedua yang mana harus dilakukan dikerjakan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Itu saja pengantar untuk sesi kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.